wa fit ta'limi alibun, dan dalam hal mengajar dia juga cerdas. Tapi yang menarik, kata Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Aswani, satu waktu teman-temannya datang ke tempat dia, tahu nih orang udah mau mati, inda mautihi, menjelang kematiannya, tapi mereka tetap datang, bukan sekedar membahagiakan nengokin orang yang sakit, tapi mereka memanfaatkan setiap waktu untuk mendapatkan nasihat. Ketika di akhir nasihat beliau bilang, aku ini sudah puasa Ramadan 80 kali, artinya 80 tahun umurnya puasanya bener. Ini puasa yang bener. Kalau orang alim puasanya berarti paling kagak puasa khusus, puasa khusus atau puasa khususul khusus, minimal puasa khusus. Tapi beliau bilang, sedemikian aku melakukan amalan kebaikan, aku tetap berharap semoga Allah meridhoi aku. Itu padahal kerjaannya kayak gitu tuh, siam, qiyam, muqri'ul a'immah wal a'lam. Tapi begitu menjelang kematiannya, dia betul-betul bertawakal, berharap Allah ridho sama dia. Nah, bagaimana yang mereka dalam urusan akhirat banyak dilupain, satu waktu kemudian kematian terjadi pada diri dia, bukankah kemudian sebuah resiko tingkat tinggi bagi engkau kalau hanya mengandalkan bahwa entar kali giliran di akhir kita jadi orang benar? Karena banyak bapak ibu, ada orang yang ngancam dalam tanda kutip, nungguin tua baru mau jadi benar. Dulu mah enak udah begitu, gua kan masih muda, nah begitu kadang-kadang. Padahal kalau kata orang dulu, yang namanya umur kayak pohon kelapa, seringan malah yang pentilnya yang jatuh. Dulu kalau ngajarin tentang kematian tuh lihat pohon kelapa, kan dia nggak kudu-kudu yang tua yang jatuh dipetik gitu, dia yang masih muda juga pada rontok. Haqqa 'alaika qaulullahi ta'ala, telah menjadi benar atasmu apa firman Allah Ta'ala, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Siapa orang yang di dunia ini dia buta, artinya terhadap kebaikan dia nggak ngelihat aja, terhadap amalan baik dia kagak lihat, artinya nggak tertarik dan tidak ada keinginan untuk melakukan amal soleh, maka kata Al-Quran, ente sedang ditunjukkan nanti orang yang buta di yaumil qiyamah. Kalau ada orang yang nggak demen ke majlis taklim, nggak demen acara kebaikan, nggak demen sholat berjamaah, tidak demen untuk melakukan amal kebaikan, kata Al-Quran surah Al-Isra ayat 72, ente sedang diperlihatkan orang yang nanti dibangkitkan dalam keadaan buta bila dia tidak bertaubat. Karena bahayanya begini Pak, keburukan akan menghadirkan amalan keburukan yang lain. Contoh, kalau orang suka bohong, dipastikan dia akan berbohong yang kedua, ketiga, keempat untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Tetapi kalau misalnya orang melakukan kebaikan, maka berlakulah sebuah hukum, wa jazaul hasanati al hasanatu, upah balasan dari orang yang berbuat kebaikan adalah kebaikan sesudahnya. Itu udah pasti itu. Jadi energi kebaikan yang dia lakukan akan mendorong dia untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Begitupun keburukan. Itu yang kita kagak sanggup ngebayangin kalau misalnya mati dalam keadaan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Makanya salah satu di antara saya wasiat sama anak saya, lu jangan bawa gua ke rumah sakit. Kalau misalnya gua sakit nanti menjelang kematian, jangan pernah bawa ke rumah sakit. Ngeri kalau masuk di rumah sakit, ntar siapa yang talkinin kita? Siapa yang talkinin kita ya akhi? Apalagi kalau masuk ke ruang ICU, begitu keluar mati, tanda tanya tuh tahu yang menutupnya dengan kalimat la ilaha illallah apa kagak? Apakah kemudian jadi terhindar dari kematian kalau kita ke rumah sakit? Kagak. Banyak orang yang datang sehat keluar mati.
terjadi. Cuma yang harus dipikirin ente pada saat mati menutupnya dengan kalimat thayyibah apa enggak? Kan selalu doa tuh. Saya suka baca, sempat baca, ya Allah jadikanlah kalimat tauhid la ilaha illallah tatkala akhir dari ketika kita meninggal dunia, kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aman ente. Makanya dulu selalu kalau orang nengokin gitu takziah selalu nanya yang nemuin terakhir siapa gitu. Suka nanya itu dalam rangka ingin mengetahui adakah yang kemudian membimbing talqinnya. Talqin kan dia berbeda dengan imla. Kalau imla guru ngomong, murid nulis, itu imla dulu ada pelajarannya. Tapi kalau talqin ada seorang yang baca, dia ngikutin, itu namanya. Makanya kalau di kuburan dikasih talqin, ditalqinin di kuburan, sampai di kuburan ditalqinin juga. Ntar kalau ada dua malaikat yang datang, jangan pakai takut, yang fasih. Kalau ditanya Tuhanmu siapa, Tuhanmu jawab Allahu Rabbi, sampai kayak begitu Pak. Saking seriusnya tuh. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah semuanya. Husnul khatimah cepat atau lambat habis Pak, kita punya umur habis. Apalagi kalau udah ada badan yang dirasain kagak enak, itu sinyal. Kalau dalam kitab Wasiatul Mustafa sih itu uban sebagai informasi bahwa dekatnya kematian. Makanya saya kalau ditanya kenapa sih itu jenggot gak dicukur, ini jadi ngingetin karena dia udah mati Pak. Ini rambut yang putih, jenggot rambut atau jenggot yang putih itu berarti dia udah mati. Kalau ngaji Wasiatul Mustafa, begitu dia mau berubah jadi putih, dia pamitan sama rambut yang masih hitam. Selamat tinggal, engkau masih bisa hidup, aku sudah mati. Itu kalau makanya kalau yang udah dikasih peringatan tuh berarti aja sayang. Kan yang bahaya rambut masih hitam semua, tahu-tahu mati. Ya kalau udah ada yang putih, berarti dia udah ingat. Kencengin Pak salawatnya biar dapat syafaat baginda Rasulullah. Wah, sehari jangan 1000, goceng tambahin 10.000. Apalagi kalau udah ada kerjaan, udah banyakin dapat syafaat dari baginda Rasulullah. Marilah sakit, peristiwa kematian itu sakit. Kalau Nabi sampai keluar keringat kan sakit banget. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Hikmah selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Kafa bin najati minan nari masubatan wa kafa bi hirmanil jannati uqubatan. Cukup apa bin najati minan nari, dengan keselamatan dari api neraka, masubatan apanya pahalanya, wa kafa bi hirmanil jannati, dan cukup dengan tertegahnya dari surga apanya uqubatan, itu sebagai bencana. Artinya ketika engkau mendapatkan sebuah jaminan terselamatkan dari siksa api neraka, itu udah kebahagiaan yang paling besar, pahala yang paling besar. Kafa bin najati minan nari masubatan. Maka itu setiap habis sholat subuh selalu ada doa yang kita diajarkan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ini bukan perkara enteng Mbak neraka. Kalau kita melihat dalam hadis, siksaan yang paling ringan nanti di neraka adalah ketika seorang yang pendosa disuruh pakai sendal, begitu dia injekin tuh sendal mendidih dia punya otak. Itu paling ringannya siksaan. Makanya di dalam Al-Quran diceritain washabu shimali ma ashabu shimal fi samumi wa hamim wa dhullim yahmum la baridu wa la karim.
nggak ada enak-enaknya. Jadi kalau ada orang biarin Ustaz, ntar mah hidup di akhirat urusan ntar, yang penting sekarang. Ente jangan kebangetan ngecilin mereka diceritakan dalam Al-Quran. Pengen banget keluar, yuriduna ayyakhruju minha wa ma hum bikharijin, saking gak sanggupnya, karena dia gak ada mati. La yamutu fiha wa la yahya, itu kan yang dibaca oleh imam dalam sholat Jumat kebanyakan, surat Sabbihisma rabbikal a'la. Itu kan ada ingatan, hati-hati engkau dengan orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka, karena kalau udah masuk ke dalamnya la yamutu fiha wa la yahya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah selamatkan kita. Jangan sampai kebayang aja transit, jangan. Makanya kita harus berdoa, biarinlah, kan yang namanya beriman ntar juga begitu masuk neraka dia nggak kekal Ustaz, dia nggak kekal. Ntar begitu dosanya habis digebek di neraka, dia juga dimasukin ke surga. Jangan ya akhi, jangan kebangetan berani. Satu hari nanti di yaumil qiyamah 1000 tahun ukuran dunia, ente diseksa satu hari. Jangan kata satu hari, setengah hari berarti 500 tahun. 500 tahun. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, cukup sebuah jaminan kau selamat dari neraka, itu pahalanya tuh. Dan cukup sebagai dengan tercegahnya engkau masuk ke dalam surga, itu sebuah siksaan. Karena kalau kebayang dengan dosa-dosa kita, yang menjadi sebuah kekhawatiran adalah ketika kita belum mendapatkan ampunan. Dari lantaran menunda-nunda, kalau kita udah minta ampun, kita taubat, kita istighfar, kita sholat sunat taubat, insya Allah karena Allah maha mengampuni. Tapi segitu aja kita juga menjadi malu di hadapan Allah. Jadi jangan sampai kita menjadikan sesuatu kesempatan yang Allah berikan menjadi sia-sia, terlewatkan begitu saja. Jadi kalau dia bisa terselamatkan dari api neraka, itu udah pahala yang gede banget. Makanya dunia kalau ada orang yang sampai gemes banget, sampai lupa sama ibadah, ya Allah, ntar ujungnya nyesel tuh. Giliran dunia bang, giliran dunia kayak sekarang gitu kan, mau pilkada itu kita lihat lah, orang cuma pengen senang 5 tahun sampai segitunya ngeluarin duit, cuma pengen senang 5 tahun. Itu juga nggak senang-senang banget, capek juga, istirahat kurang, enakan jadi juragan kontrakan juga dah. Iya, dia harus kunjungan ke sini, istirahatnya kurang. Tapi segitu orang gemes berebut ngeluarin harta banyak. Tapi ada yang berani buat mendapatkan urusan akhirat kayak begitu. Akan miliaran tuh habis duit. Kalau kita punya duit banyak kayak begitu, ditawarin biar kata di pasar menang juga ogah. Karena kalau duit kita ngeluarin, ntar kita balikin lagi nyari. Mendingan yang ada dinikmatin. Hati-hati, dalam fikih itu ada sesuatu yang sampai dicegah. Ada yang namanya harta yang dibekukan. Kalau bahasa kerennya dibatasi transaksinya. Kalau ente udah sakit nih, sakit menjelang kematian, tuh ente punya harta sebanyak apapun ada aturannya, nggak boleh ngeluarin lebih dari 1/3 kalau udah sakit menjelang kematian. Karena kalau engkau menjelang kematian, di situ ada harta waris untuk anakmu. Itu belum sampai mati, dia masih hidup, tapi udah sakit-sakitan menjelang kematiannya, harta yang dia punya udah nggak bisa seenaknya dia kerjain. Kalau kayak begini kan masih bebas loh, ente mau keluarin berapa juga harta buat di jalan Allah masih boleh. Tapi kalau udah menjelang kematian, biar ente pengen, agama melarang, nggak boleh lebih dari 1/3. Jangan nungguin yang begitu. Apalagi kalau kemudian punya anak keturunan, naudzubillah,
kagak open nama orang tua. Jangan-jangan sepertiganya juga kagak dijalanin. Kan ada yang begitu, orang tua punya janji misalnya, kan dia eksekusinya harus setelah kematian Pak. Dia ngomong misalnya, ntar kelewat gede, sayang dia, padahal itu punya orang tuanya. Artinya hati-hati bila engkau di waktu sehatmu tidak digunakan untuk melakukan ketaatan, beresiko kalau udah berkaitan harta. Apalagi sampai lebih, kan boleh dalam fikihnya kalau kita punya duit misalnya 100 juta, kemudian kita ngomong sama anak kita, entar 50 juta kalau gua udah kagak ada kasih ke masjid ya, niatin buat amal, kan masih ada tuh 50 juta buat lo. Itu kan nggak boleh kecuali anaknya menyetujuinya. Iya Pak. Begitu dia bapaknya meninggal, maka kemudian dia mikir, wah gede juga nih 50 juta, dan sepertiganya aja dah. Itu boleh dibatalin Pak dalam fikih. Udah dah 30 juta aja, sepertiganya aja. Dibenarkan tuh anak. Cuma ini mengingatkan bahwa betapa bahkan buat harta kita nggak berleluasa, nggak leluasa. Makanya mumpung sekarang lagi sehat, ibu bapak minimal hari Jumat. Jadi kalau kita ngeluarin duit itu, kebayang bahwa itulah harta yang kekal kita, bukan yang habis. Masa ente punya duit, nyari duit capek siang malam, ente mau tinggal semua, bawa juga dong nanti ke yaumil kiamah, bawa. Yang penting bahwa engkau melakukan itu demi mengharapkan keridhaan dari Allah. Kafa bin najati minan nari masubatan wa kafa bihirmanil jannati uqubatan. Buat ibu dikejar. Kalau kita ngarepin dari kehidupan di dunia, ngarepin dari suami aja gitu, cuma ngarepin itu doang, kadang-kadang banyak hal yang di luar harapan kita. Maka jangan pernah menungguin harapan entar ada anak-anak kita yang ngedoain, entar ada anak-anak kita yang bikin haulin setahun sekali. Kebangetan berisiko, mumpung masih hidup, mumpung masih bisa melakukan kebaikan, sayangin kita punya badan. Makanya ada ulama yang setiap kali dia mau bikin dosa, dia bakar api gitu, bikin api kemudian tangannya ditaruh di atasnya. Kalau dia masih jerit, nggak berani dia bikin dosa, nggak berani. Kenapa? Api neraka lebih dahsyat. Sama api dunia aja lu nyerah, lagi berani-berani yang bikin dosa. Waliyadzubillah. Naam, al-alamu bi asrihi mutalashin wa huwa fil haqiqati la syai'a. Al-alamu bi asrihi, bermula alam, yang disebut alam siwallah, ma siwallah, selain Allah itu namanya alam. Apapun dia yang ada selain Allah pokoknya alam. Al-alamu bi asrihi, bermula alam bi asrihi dengan seluruhnya, ay kulluhu bi kullihi mutalashin, dia itu akan hancur, syai'an fa syai'an, dikit-dikit hancur. Semuanya itu yang bersifat alam selain Allah maka nggak ada yang kekal. Wa huwa fil haqiqati la syai'a, dan bermula alam itu dalam hakikatnya la syai'a, tidak ada sesuatu. Artinya wujuduhu ka'adamihi, adanya dia kayak nggak ada, karena hakikatnya la syai'a. Dunia itu nggak ada yang kekal. Jangan kata harta yang kita punya, badan kita nggak kekal. Artinya yang kita punya waktunya Allah ambil kapan aja, apalagi cuma harta yang kagak nempel sama badan kita. Yang nempel sama badanmu gitu kan, nempel tuh
gigi kita rontok, nempel tuh rambut kita pada rontok, nempel tuh apa yang ada dalam diri kita, banyak yang pada rusak, artinya nggak kekal. Apalagi yang kagak nempel. Al-alamu bi asri mutalashin wa huwa fil haqiqati la syai'a. Jadi kalau ada orang yang ngebangga-banggain urusan dunianya, apa yang dia miliki, dia lupa bahwa segala sesuatu itu pasti akan binasa. Satu lagi, min rahmati rabbika bika an hajabaka anhu. Itu dari sebagian rahmat Tuhanmu bika kepadamu, an hajabaka anhu, bermula bahwa Allah menghijab, menutup kepadamu, anhu, dari dirinya. Artinya di antara rahmat Allah yang diberikan kepada kita ketika Allah tidak menampakkan dirinya kepada makhluknya. Kan nanti di yaumil qiyamah baru kita dapat karunia, mudah-mudahan bisa memandang Allah. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita ngelihat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Itu kan diceritain di Al-Qur'an ketika Musa pengen ngelihat, minta ditunjukkan tentang Allah. Ente nggak sanggup, pingsan Nabi Musa. Jadi di antara kasih sayang Allah kepadamu, kepada manusia, adalah ketika Allah tidak menampakkan akan dirinya. Apalagi sih sampai begitu. Malaikat aja kalau ditampakin, Pak, kita ngelihat bagaimana keadaan malaikat, lah kagak nafsu ngapa-ngapain kita. Apalagi yang dikasih unjuk malaikat Israel, ya udah tambah kagak nafsu. Di antara bentuk kasih sayang Allah ketika Allah tidak perlihatkan tentang dirinya, sama di antara kasih sayang Allah ketika Allah rahasiakan, tidak diberitahukan kapan ajal seseorang. Kemarin pada saat peristiwa COVID sudah bukti menunjukkan bahwa betapa manusia tidak tenang ketika ada wabah penyakit, padahal belum ditentuin matinya, padahal cuman kepada orang-orang yang memang mereka terkena virus itu pun masih bisa disembuhkan. Tapi takutnya udah luar biasa, banyak anak yang lari dari orang tuanya. Oh, itu banyak cerita, Pak. Nggak sampai nunggu di yaumil qiyamah, baru peristiwa COVID aja anak udah lari dari emaknya, dari bapaknya. Tuh ibu yang biasanya disuapin karena emang udah tua, begitu ada peristiwa COVID, ibunya kagak disuapin karena takut ketularan katanya. Itu mati tuh. Segitu takutnya orang. Makanya kalau ente pengen dapat doa yang mustajab, pada saat engkau nengokin orang sakit, minta juga setelah engkau mendoakan, minta didoain sama tuh orang. Kenapa? Karena tuh orang yang sakit lagi deket sama Allah. Pasti dia lagi deket banget sama Allah dibanding sehat. Karena kalau orang sakit itu udah, ya Allah biar sehat, ngapa pengen datang ke Masjid Al-Falah, pengen jamaah. Itu kalau lagi sakit, pengen, kangen banget ketemu di majelis talim, lagi sakit, niatnya baik semua, tapi giliran dia sehat dia lupa. Bagian akhir kemarin saya tuh Ustaz Nisfuad waktu di sana itu cerita ada seorang dokter spesialis paru yang dia kena penyakit. Dia cerita sendiri, Ustaz saya ini dokter spesialis, tapi begitu kena penyakit melintir kita, melintir. Dan itu yang anehnya, secara medis nggak ketemu. Teman-teman saya bingung, nggak ketemu itu penyakit di dalam perut saya apaan, tapi sakitnya nggak ketulungan. Dia bilang, Pak, ini dokter Pak, yang orang makan bangku sekolahannya rada mahal. Saya Ustaz begitu di rumah dikir, saya usap-usap tuh perut saya. Hari kelima itu baca dikir, baca salawat, berasa ada benjolan. Padahal pakai alat mesin nggak kelihatan, di USG, di CT scan nggak kelihatan. Begitu dipegang, ini dia penyakitnya. Datang dia, baru ketahuan. Dengan sholawat, dengan zikir baru ketahuan. Akhirnya dioperasi sampai di kemo.
12 kali Ustaz di kemo, dikasih unjuk saya bukan. Saya pikir kalau dokter kagak kena penyakit kali, katanya kena juga Pak. Dia bilang, Ustaz, itu yang namanya dalam ilmu kedokteran, kalau habis kemo dia kudu nunggu 5 tahun buat memastikan bahwa kemo itu berhasil, artinya gak kambuh lagi. Jadi selama 5 tahun saya selalu melakukan kebaikan zikir, nggak boleh ketemu guru, kiai, saya minta dibikinin air. Dokter spesialis selama 5 tahun. Karena saya tahu secara medis dia bisa kambuh lagi. Tapi kalau udah lewat 5 tahun, insya Allah udah nggak kambuh lagi. Karena dia tahu ilmunya. 5 tahun saya jadi soleh, Ustadz, tuh 5 tahun jadi soleh katanya. 5 tahun jadi soleh. Saya sampai nazar ke majelis-majelis talim, ke panti-panti asuhan. Saya mendapatkan pelajaran karena saya tidak menganggap semuanya karena kebetulan, tapi karena Allah ingin memberikan pelajaran. Tuh ente lihat, ada orang yang ngerti banget urusan kesehatan, ujung-ujungnya nyerak minta pertolongan dari Allah juga, minta doa juga. Artinya dia tahu betul bahwa tidak ada yang berkuasa pada diri kita kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Makanya mudah-mudahan Allah kasih istiqomah. Di sini di Masjid Al-Falah kita menjadi bagian untuk memakmurkannya. Apa aja yang kita bisa dengan kehadiran kita, dengan support harta kita. Tapi tidak lama kita di dunia. Yang pasti kalau kita mati dalam sebuah komunitas orang-orang yang dekat dengan Allah, aman. Gampang sih Pak, pengen tahu. Kayak misalnya orang pengen ngelihat bagaimana kedudukan dia di sisi Allah, lihat apa yang kau kerjakan. Kalau engkau sedang berada di masjid, kau punya kedudukan mulia di sisi Allah. Tapi kalau ente jauh dari masjid, jangan marah kalau dibilang Allah kagak menempatkan engkau atau kedudukan engkau di sisi Allah nggak baik. Ustaz, kalau ada taubat, iya nanti, itu masih tanda tanya, benar bisa taubat maka kagak. Tapi kalau ada nasihat dan kalau ada engkau lihat banyak saudara-saudaramu yang melakukan kebaikan, engkau tidak melakukannya, udah jangan marah bahwa engkau memang menjadi orang yang tidak tertarik dengan urusan akhirat. Udah nggak usah marah. Nah kalau urusan yang bersifat duniawi, kita lihat orang banyak betul yang sampai sekarang gitu masih dia lebih pentingin urusan duniawinya. Kan yang ngaji di Al-Falah lebih sedikit daripada yang jalan-jalan dari abis subuh di BKT Pak. Tuh kalau saya pulang macet itu jalanan, motor segitu banyaknya. Apa iya jadi sehat jalan padat kayak begitu, nafas jadi banyak betul ya. Tapi ya itu ikhtiar mereka dalam usaha mempertahankan kelanggengan atau lebih lama lagi di dunia. Udah Pak Ibu, kapan aja Allah matiin kita, yang penting husnul khotimah. Lagi capek hidup di dunia, capek. Tapi kalau husnul khotimah, wah nikmat, udah kagak denger bini ngomel kalau di kuburan. Nggak denger, aman. Makanya kemarin saya ketemu Ustaz, itu ceritanya luar biasa. Ini kisah nyata Bu. Saya ceramah di daerah Jatimakmur. Kemudian ada seorang Ustaz ngobrol. Satu waktu saya ajak bini saya. Begitu ada perempuan minta-minta, saya kasih duit 10.000. Saya kasih duit 10.000. Itu Ustadz, perempuan itu doanya panjang banget, dikasih duit 10.000. Terus saya ngomong sama bini saya, tuh lo lihat tuh perempuan, cuman gue kasih duit 10.000, doain gue banyak banget, panjang banget. Lu saban bulan gue bagi duit boro-boro doain. Kata dia, itu cakep juga tuh. Wah iya keren juga ya. Itu gua kasih 10.000 doang doanya Ustaz. Bapak, Pak Haji biar panjang umur, biar sehat, biar rezekinya banyak. Gua kasih cuma 10.000. Lu saban bulan gua kasih uang belanja. Apalagi sih gua didoain, asal jangan diomelin aja. Itu udah kagak doain, diomelin. Keren juga tuh.
Makanya saya lagi mau ngancam kapan gue jalan sama bini gue nih gue. Tapi memang tuh lihat bagi orang yang membutuhkan. Dan ini bagian dari amal. Kita akan ketemu apa yang kita keluarkan. Orang pelit menjauh dari surga. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua. Silakan bila ada yang ingin didiskusikan. Silakan Ustaz Anis. Mikrofonnya boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita sangat menarik sekali. Di antaranya adalah tadi masalah ilmu yang bermanfaat. Dalam ada ungkapan al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Lalu gini Kiai, apakah ada kaitannya ilmu yang bermanfaat itu dengan istiqomah? Sebab kalau kita mempelajari banyak amal-amal ibadah yang harus kita kerjakan. Misalnya sholat duha kita sudah tahu, sholat tahajud kita sudah tahu, sedekah kita sudah tahu, sholat berjamaah kita sudah tahu keutamaan, fadilah dan pahalanya. Lalu kita kerjakan itu, entar kerjain, entar kagak. Apakah itu masih tergolong dinamakan ilmu yang bermanfaat? Atau memang ada tingkatannya ketika orang beramal seperti itu, lalu ada orang beramal sudah istiqomah. Itu aja Kiai, makasih. Nah, jadi sebenarnya apa ya sebuah ungkapan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin itu tidak bisa dibantah. Ilmu kalau ente nggak amalin kayak puunan kagak ada buahnya. Nggak ada yang bisa dinikmatin. Nggak ada yang bisa kemudian mendapatkan manfaat. Apa kaitannya ilmu dengan istiqomah? Ketika dia melaksanakan sholat duha tapi nggak istiqomah, ketika dia melaksanakan sedekah tapi anggot-anggotan, kalau lagi hatinya enak, kalau giliran sama orang yang resep dia bantuin, kalau yang kagak resep dia kagak bantuin, nyantunin anak yatim karena resep sama emaknya, itu beda. Berarti lu lagi ngambil hati emaknya, bukan karena resep. Jamaah sekalian yang berbahagia, dia ada buahnya, tetapi tidaklah maksimal buahnya ketika dia tidak istiqomah, karena dia telah mengamalkannya. Kudunya kan harus dia istiqomah. Makanya ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin gitu ya, atau terbalik ya, ainul yakin, ilmu yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Pokoknya puncaknya hakul yakin. Kalau udah hakul yakin, itu puncak dari buah ilmu. Maka dalam mengamalkan apapun dia akan istiqomah, dan itu yang menjadi masalah buat kita. Kadang-kadang kita mengamalkan sesuatu itu kalau lagi ada perlunya aja. Sholat malam kalau lagi banyak masalah itu rada gampang, rada semangat, karena memang kita tahu bahwa sholat malam itu waktu mustajab. Cuma kalau lagi banyak masalah, yakinnya pol-polan. Begitu habis dapat gusuran, lupa sama sholat malam. Pasti orang yang dia bermasalah urusan dunia, atau dia bermasalah menggambarkan masalah yang nanti di yaumil qiyamah. Makanya ketika ada orang yang mengamalkan begitu, dia ilmunya manfaat tetap, tapi belum maksimal. Kalau dia maksimal, dia hakul yakin. Makanya berbeda tingkatannya berbeda. Ada orang yang tahu giliran sholat berjamaah dia berjamaah, ntar seminggu dia kagak nongol, masih lebih baik, masih ada buahnya. Walaupun kalau bahasa orang Betawi puunan buahnya kemerendang, jadi kagak lebet gitu. Tapi kalau yang buahnya lebet, dilihatnya enak, manfaatnya banyak. Jadi kita tetap perlu syukuri apapun yang terjadi dari sebuah amal soleh, karena itu salah satu bentuk Allah sayang, dibikin ringan engkau berbuat kebaikan. Makanya kalau salafun soleh kalau malam kagak sholat malam, mereka meyakinkan bahwa pasti seharian ada perbuatan yang bikin Allah marah. Kenapa? Karena nggak dapat hadiah sholat malam. Jadi patokannya itu. Jadi kalau nggak sholat malam dia sedih. Ada kalau dalam kitab Tanbihul Mughtarrin itu ada Abil Mawahib Abdullah Asy'arani
pada saat, atau di dalam kitab Ihya juga ada, pada saat dia ditakziahin, keluarganya yang meninggal, dia marah. Kalian menganggap aku sedang dalam keadaan berduka karena dari anggota keluargaku ada yang meninggal dunia, sehingga kalian datang menghiburku. Kemana kalian saat aku luput dari sholat jamaah? Kesedihanku melebihi daripada kesedihan ditinggal mati oleh anggota keluargaku. Sampai kayak begitu, Pak. Kenapa kalian tidak ada yang menghibur saat aku sedang malang, sedang duka, sedang sedih karena luput dari sholat berjamaah? Kira-kira jamaah Masjid Al-Falah ada yang kayak begitu nggak? Ngapa sih bang, lu lagi nangis aja di pojokan? Gua ketinggalan sholat jamaah di Al-Falah. Ada bu, punya laki kayak begitu. Oh seng, kalau yang begitu mah tangannya cium tangan bolak-balik bu, sampai kakinya kalau perlu minta dicium, cium kakinya. Lagi nangis di pojokan, kelupaan atau kesiangan, nggak bisa sholat berjamaah. Itu yang terjadi pada orang yang ilmunya manfaat. Makanya di sini disebutkan bahwa ilmu yang manfaat, yang bagi antu idalaka sirajat minal ilmin nafi wal amali soleh. Karena amal soleh hanya terjadi karena ada ilmu yang nafi. Kalau dia nggak punya ilmu manfaat, dia pasti terhalang dari berbuat amal soleh. Dia nggak percaya ilmunya nggak manfaat. Kalau ilmu kan ada yang manfaat buat diri dia, ada yang buat diri dia dan orang lain, ada yang manfaat buat orang lain, buat diri dia kagak. Ya, itu tadi yang saya sampaikan, resiko dari juru dakwah. Mereka berpotensi antakulu ma la taf'alun, waliyatubillah. Mudah-mudahan manfaat. Ada lagi sebelum kita tutup. Nah, mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang istiqomah ya. Itulah fungsinya kita sedang berikhtiar. Pokoknya kita nanti masuk dalam rombongan orang-orang yang demen dengan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah sahil umurana wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya Maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.